Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di SD Islam Putra Dharma yang kita cintai dan kita banggakan. Berjumpa lagi bersama Bunda Tanti. Apa kabar Ananda Musdalifah semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini Bunda dapat menjumpai kalian. Sebelum kita memulai pelajaran pada kesempatan kali ini, jangan lupa like and subscribe ya. Nah, sekarang kita akan memulai pelajaran pada kesempatan kali ini, yaitu tentang perubahan suhu. Sekarang, mari kita ikuti penjelasan Bunda berikut ini. Perubahan wujud benda yang pertama, yang ada jenis-jenis wujud benda. Yang pertama ada benda padat, contohnya tanah, logam, batu, kertas, kayu, besi, dan kaca. Kemudian wujud benda yang kedua adalah benda cair, contohnya air, kecap, sirup, oli, dan minyak goreng. Kemudian jenis wujud benda yang ketiga adalah benda gas, contohnya adalah udara. Kemudian kita akan mengetahui sifat-sifat benda. Yang pertama, sifat dari benda padat, yaitu bentuknya tetap, tidak mengikuti wadahnya. Kemudian volumenya atau isinya juga tetap. Yang ketiga, memiliki berat tergantung jenis dan ukurannya. Kemudian kita akan mengetahui sifat benda yang kedua, yaitu benda cair. Sifat benda cair yang pertama adalah mengikuti bentuk wadahnya. Kemudian, permukaan air yang tenang selalu mendatar. Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat lebih rendah. Kemudian, air memberi tekanan ke segala arah. Sifat yang lain dari benda cair yaitu melarutkan benda-benda tertentu. Kemudian, dapat berubah wujud menjadi padat atau gas. Selanjutnya, benda cair dapat menempati ruang dan memiliki berat. Sifat benda yang ketiga adalah benda gas. Yang pertama, bentuknya mengikuti wadahnya. Kemudian, sifat berikutnya yaitu volumenya berubah-ubah. Sifat berikutnya menekan ke segala arah, menempati ruang, mempunyai berat, dan dapat mengembang serta dapat menyusut. Kemudian, kita akan melihat jenis-jenis perubahan wujud benda. Kita lihat skema perubahan wujud benda. Yang pertama, perubahan wujud benda padat. Perubahan yang pertama adalah mencair. Mencair merupakan perubahan wujud dari padat menjadi cair. Contohnya, es dan lilin yang dipanaskan. Perubahan wujud benda padat berikutnya adalah menyublim. Menyublim merupakan perubahan dari zat padat menjadi zat gas. Contohnya, kapur barus atau kamper yang mengecil dan habis bila dibiarkan di udara terbuka. Kemudian, perubahan dari wujud benda cair. Yang pertama ada membeku. Membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi padat. Contohnya, air dapat berubah menjadi es jika diletakkan di tempat yang bersuhu rendah, misalnya di dalam freezer. Yang kedua adalah perubahan wujud benda cair, yaitu menguap. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi gas.
Contohnya, air yang dimasak dalam panci secara terus-menerus dengan suhu yang tinggi, kemudian air tersebut akan menguap. Perubahan yang berikutnya adalah perubahan wujud benda gas. Yang pertama ada mengembun. Mengembun merupakan perubahan dari zat gas menjadi cair. Contohnya, terjadinya embun di pagi hari. Yang berikutnya ada mengkristal. Mengkristal merupakan perubahan dari zat gas menjadi padat. Contohnya, uap air yang dapat berubah menjadi salju. Kemudian kita akan lihat perubahan sifat benda dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Benda dapat mengalami perubahan wujud. Contohnya, benda padat menjadi benda cair menjadi gas, kemudian gas menjadi benda cair, dan seterusnya. Perubahan ini menyebabkan sifat-sifat benda ikut berubah. Beberapa peristiwa yang dapat menyebabkan perubahan sifat benda adalah sebagai berikut. 1. Pemanasan. Pada pemanasan, jika kita menaruh sebatang lilin ke dalam sebuah mangkuk, kemudian mangkuk tersebut dipanaskan, apa yang akan terjadi? Batang lilin yang semula padat akan meleleh dalam proses mencair. Setelah dingin, lilin cair tersebut akan berubah menjadi padat lagi. Sementara sumbu lilin tidak mengalami perubahan bentuk apapun. Yang kedua, ada pembakaran. Pada pembakaran, kita ambil contoh adalah api unggun. Peristiwa pembakaran akan menyebabkan perubahan bentuk kayu menjadi arang dan abu. Perubahan sifat benda lainnya adalah dengan adanya pencampuran. Misalnya, kita mencampurkan semen yang merupakan bahan baku utama bangunan. Campuran yang tepat antara semen, pasir, dan air akan menjadi bahan dinding yang kuat. Pada awalnya, semen berbentuk serbuk. Namun, setelah dicampur dengan bahan lain dan air, semen akan menjadi adonan yang lengket dan lembek. Jika sudah kering, adonan ini akan berubah menjadi keras dan kuat. Perubahan sifat benda berikutnya adanya pembusukan. Jika kita meletakkan sebuah apel atau buah matang yang lain di tempat terbuka selama beberapa hari, buah tersebut akan membusuk. Proses ini disebut dengan pembusukan. Perubahan sifat yang terjadi meliputi kekerasan, perubahan bau, dan perubahan warnanya. Yang kelima, perubahannya adalah perkaratan. Logam seperti besi dapat mengalami perkaratan apabila terkena air atau uap air dan dibiarkan dalam waktu yang lama. Perkaratan ini menyebabkan warna besi berubah dan besi menjadi rapuh. Perkaratan dapat menyebabkan benda mengalami perubahan warna dan kekuatan. Kemudian, Ananda diminta untuk membuat skema perubahan wujud benda dengan definisi dari masing-masing perubahannya, serta contohnya masing-masing satu. Alhamdulillah, materi pada kesempatan kali ini sudah selesai Bunda sampaikan. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Dan pada kesempatan kali ini pun Bunda akan meminta kalian untuk selalu menjaga kesehatan, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, dan jangan lupa memakai masker apabila keluar rumah ya. Dan yang paling penting adalah kalian selalu berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita semua dapat belajar bersama kembali di SD Islam Putra Dharma yang kita cintai dan kita banggakan. Terima kasih atas perhatian Ananda semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa like dan subscribe. Sebelum kita ya.